Saat bertemu Brady, Myra sebenarnya sudah bertunangan dengan Ronnie Sinclair. Brady adalah kebalikan dari Ronnie, yang membuatnya menarik perhatian Myra. Warna rambut yang gelap, mata biru, kuku yang terawat rapi, yang merupakan tipikal pekerja kantoran. Myra menyadari kemiripan antara Brady dan ayahnya terlihat jelas. Kepribadian yang kuat dan dominan. Brady juga mengabaikan Myra, dan kali ini Myra memastikan Brady tidak melakukannya. Saking terobsesinya pada Brady, Myra memutuskan pertunangannya. Baru setahun setelah putusnya mereka, Brady mulai memberi perhatian pada Myra. Myra menarik perhatian Brady dengan membaca literatur yang disukainya, seperti The Prelude, Songs of Innocence and Experience oleh William Blake, and The Collected Works of William Wordsworth. 22 Desember 1961, Brady dan Myra pergi ke bioskop menonton Kings of Kings, karya Nicholas Ray. Brady yang sebelumnya tertutup semakin terbuka pada Myra, termasuk membagikan pandangannya tentang agama. Sederhananya, Brady membenci agama. Ia melihat sakramen dan pengakuan dosa adalah candu dan omong kosong untuk orang yang ber-IQ rendah. Brady menghancurkan kepercayaan Myra terhadap Tuhan. Saat ia bertanya, kenapa Tuhan membiarkan Michael Higgins meninggal? Brady seringkali membatalkan janji pertemuan mereka tanpa alasan. Sampai suatu ketika, ia mengatakan, ia punya hobi yang selama ini tidak pernah diberitahukan kepada Myra. Menonton orang-orang di bar Rembrandt atau Hotel Union. Kedua tempat ini adalah lokasi yang menarik konsumen gay atau homoseksual. Perilaku Myra dan Brady sangat berlebihan dalam hal kesopanan. Tapi ini berbanding terbalik dengan kehidupan dan nilai moral mereka. Kehidupan seks mereka didasarkan pada literatur seperti filosofi dan buku-buku penyiksaan. Buku-buku yang mereka pinjam dari perpustakaan kota seperti The Cradle of Erotica dan Sexual Murders digunakan sebagai referensi untuk mereka bercinta. Henry Miller, Harold Robbins, dan Marquis de Sade adalah penulis-penulis yang merupakan favorit mereka. Novel-novel bertema perkosaan, bestiality atau bercinta dengan hewan, incest, necrophilia atau bercinta dengan mayat menjadi favorit mereka. Brady menikmati seks yang kasar seperti mencekik dan menjambak dan memukul ringan sampai memecut. Sebelum bercinta, Myra minum agar bisa melakukan apa yang Brady inginkan. Brady meminta Myra memakai pakaian seperti pelacur dan mereka berdua akan memakai topeng ski. Brady menyukai anal seks dan memasukkan lilin ke anusnya. Myra mengakui bila hasrat sadistik Brady membuatnya terangsang. Tahun 1963, saat Myra dan Brady berpiknik di dataran tinggi Cedarwood, mereka merencanakan perampokan dan pembunuhan yang sempurna untuk seorang anak. Memperkosa dan membunuh anak adalah minat Brady, tetapi mereka berdua membicarakannya saat bercinta. Brady terangsang saat melihat penderitaan anak-anak, dan itu yang dia cari. Orang-orang selalu berpikir Brady mengkorupsi pikirannya, tetapi sebenarnya Myra selalu memiliki naluri predator. Brady hanya memunculkannya ke permukaan. Myra merasakan gairah saat terlibat kejahatan, dengan adrenalin mengalir deras di nadinya. Bagi Brady, motivasinya membunuh adalah soal kekuasaan dan kontrol. Sedangkan untuk Myra, ini soal menjadi berbeda dari orang lain dan melepaskan dirinya dari dunia ini. Sebelum mendapatkan SIM, Myra meminjam Ford hitam temannya. Mereka berkeliling Manchester dan memperhatikan anak-anak yang berlalu lalang. Myra akan memarkir mobilnya dekat SD-nya, Ryderbrook, dan Brady diam-diam mengambil foto anak-anak yang sedang bermain. Myra membututi anak-anak sambil membayangkan apa yang akan dia katakan ketika membujuk korban agar mereka mau naik ke van-nya. Pengalaman dan reputasinya sebagai penjaga anak paruh waktu yang baik ketika remaja memberikan alibi yang sempurna untuk mengelabui orang-orang di sekitarnya. Mei 1963, Brady memberikan obat tidur sebelum mengambil serangkaian foto pornografi Myra dan menggunakannya untuk mengancam Myra dengan menyebarkan foto-foto mereka pada keluarga dan teman. Ini ia lakukan agar Myra mau terlibat pembunuhan. Untuk membuktikan ancamannya, Brady memberikan tablet nembutal penenang yang dicampur dengan anggur pada nenek Myra. Foto porno Brady dan Myra seperti Brady mengencingi tirai, mereka sedang bercinta, dan Myra dengan bekas pecutan di tubuhnya. Keduanya memakai topeng ski yang dibolongi di kedua matanya. Myra mengaku berkali-kali berusaha meninggalkan Brady. Brady akan menelanjangi, mencekik, dan memukulinya dengan tongkat, memperkosanya secara anal dan mengencinginya. Brady mencekiknya berkali-kali sampai Myra pingsan. Ini sebagai latihan sebelum ia melakukan pembunuhan. Sejak saat itu, dia tidak pernah meninggalkan Brady. Myra mengakui bahwa di awal ia bertahan dengan Brady dengan alasan takut.
Tetapi semakin ke belakang, ia merasa ia tidak bisa hidup tanpa Brady dan berharap Brady hanya akan mencintainya seorang.